Lalu kami evaluasi, lah ini kemana nih yang umat kuskupan? Kok nggak ada? Maka saya akhirnya berinisiatif untuk keliling setiap Sabtu Minggu ini ke paroki-paroki, bawa poster, dan mencari siapa orang muda yang mau kuliah, nggak punya biaya, dari keluarga menengah ke bawah misalkan. Lalu dari situ juga mereka akan bisa mengelola uang saku yang mereka dapat per bulan 800.000. Nah, ini saya hadir di sini dalam rangka memperkenalkan bahwa kita, Kuskupan Purwokerto, punya perguruan tinggi Katolik. Nah, jadi itulah visi misi dulu kenapa Monsinyur Sunarko almarhum mendirikan Stikom. Agar apa? Ada orang mudanya, bukan anggota PANG kabeh. Ya, PANG itu bukan yang berandalan di luar, bukan, tapi pangsiunan. Nah, itu yang cuma sejam tadi yang saya tanya, itu siapa sejam? Nah, itu pangsiunan kabeh. Maka para saudara, silakan nanti kalau ada saudara, tetangga, atau anak mungkin ya, yang lulus SMA tahun ini, lalu ingin kuliah bidang komputer, silakan mencari saya di Stikom, atau Romo Ari di Stikom, atau Romo Seko, karena beliau juga adalah ketua yayasannya, sehingga nanti harapannya kembali ke tempat asal dan lalu berkarya dan mengembangkan dinamika bermasyarakat dan menggereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan orang muda yang terkasih, selamat sore. Berkah dalam. Hari ini kita sebagai gereja merayakan perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah, pekan kedua. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dan ingin kita renungkan mengajak kita sebagai umat beriman untuk semakin mendengar dan melihat kemuliaan Yesus yang menjadi juru selamat kita sebagai umat beriman Katolik. Namun sebelum kita merenungkan sabda Tuhan dan bersyukur atas rahmat Ekaristi, mari kita sejenak kita mempersiapkan diri kita agar semakin pantas dan layak menyambut sabda dan Ekaristi. Para saudara yang terkasih, selamat sore. Tadi saya dititipi oleh Romo Tejo. Nanti kamu kenalan ya, karena Romo Tejo rupanya tidak memberitahu kalau yang misa sore ini adalah dari Purwokerto. Sebetulnya Bapak Ibu sudah tahu saya, karena saya beberapa kali misa di paroki ini. Sekurang-kurangnya waktu saya Natal Natal 2019 kalau tidak salah itu, saya misa juga di sini. Nama saya Kristi Mahendra. Saya seorang pastor Projo Purwokerto yang sehari-hari saya diminta oleh Bapak Uskup untuk menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosdarso Purwokerto, anak buahnya Romo Seko. Nah, Romo Seko itu ketua yayasannya. Nah, lalu saya diundang oleh Romo Tejo untuk memperkenalkan apa itu Stikom. Siapa yang sudah pernah mendengar Stikom Yosdarso itu apa? Ya baru dengar tadi ya. Ya. Tetapi sejauh saya keliling dari Pantura sampai ke Wonosobo sampai ke Purwokerto, itu belum ada yang tahu bahwa Stikom Yosdarso Purwokerto itu adalah perguruan tinggi milik Keuskupan Purwokerto. Nah, itu yang sangat ironis. Saya keliling ke paroki-paroki dan itu sejak tahun 2005 Monsinyur Sunarko almarhum mendirikan perguruan tinggi Sekolah Tinggi Stikom Yosdarso itu sampai sekarang, tetapi umat Keuskupan Purwokerto taunya itu milik swasta NU. Saya kemarin pertemuan OMK di Dekanat Timur, saya tanya siapa yang sudah pernah tahu Stikom Yosdarso? Belum ada yang tahu. Tahu ini milik siapa? NU. Gundumu, saya bilang. Gundumu NU. Lalu akhirnya saya harus memang diminta uskup, pokoknya Kris, kamu Sabtu Minggu keluyuran, kamu harus pergi dari Keuskupan untuk memberitahu bahwa ini adalah karya kerasulan pendidikan milik Keuskupan Purwokerto tingkat perguruan tinggi. Tapi itu nanti, saya tidak akan ngomong di homili. Sehingga Bapak Ibu tidak bertanya-tanya, ini siapa pembalap di mimbar ini ya? Tahu ya pembalap ya? Pemuda berbadan gelap. Nah, jadi saya tadi baru sampai jam 5, berangkat dari Keuskupan.
jam 2 macet di Gombong. Jadi saya sehari-hari tinggalnya di Kuskupan dengan Bapak Uskup dan Romo-Romo Kuria. Baik, itu perkenalan singkat agar panjenengan semua tidak bertanya-tanya lagi. Para saudara, saya ingin mengawali homili sore hari ini dengan mengutip kata-kata dalam Injil yang baru saja kita dengar dan baca bersama. Kata-katanya seperti ini. Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia. Ada sebuah perintah di situ. Dengarkan. Sejauh saya mengamati, hari-hari ini orang paling sulit untuk bisa mendengarkan pendapat orang, mendengarkan cerita orang, mendengarkan curahan hati orang. Saya kalau di kampus itu juga selain pengajar, juga satu sisi diminta untuk menjadi pendamping mahasiswa. Tugasnya cuma satu, mendengarkan. Dan itu memang pekerjaan yang sangat melelahkan. Apalagi kalau datang nilainya jelek, lalu ditanya, kenapa kamu bisa IP-nya jelek? Habis putus, Romo. Jadi anak zaman sekarang tuh putus cinta itu pengaruhnya bisa macam-macam. Ke studi, terus nggak pede bergaul, semacam-macam. Itu kalau mendengarkan orang. Belum lagi kalau misalkan orang tua mahasiswa datang, Romo, gimana nih anak saya nggak bisa ini, nggak bisa. Mendengarkan. Dan mendengarkan belum tentu harus dikomentari. Kadang-kadang ada orang hanya datang untuk didengarkan saja, tidak perlu dicereweti. Baru kalau misalkan bagaimana menurut Anda dari curhatan saya, baru kita berkomentar. Tapi ini belum selesai cerita, harus diputus. Artinya apa? Zaman sekarang orang diminta mendengarkan itu sulit. Mendengarkan sesamanya aja sulit. Apakah mendengarkan Yesus itu mudah? Apalagi kalau misalkan yang didengarkan itu orang yang gak saya suka. Baru ketemu dari jarak jauh aja udah menghindar. Baru cium baunya aja udah menghindar. Itu kalau orang. Tetapi apakah itu juga kita perlakukan sama ketika kata-kata ini diterapkan kepada para murid? Dan kita adalah murid-murid Yesus. Inilah putraku yang aku pilih. Ada sebuah keterangan bahwa Yesus adalah putra Allah. Lalu dengan kata perintah, dengarkanlah, artinya apa? Ini adalah satu jaminan. Jaminan bahwa Yesus memang adalah putra Allah, yang bisa sungguh-sungguh, kalau kita sungguh beriman, sungguh-sungguh membawa suatu kebaikan. Tetapi saya ingin mengetahui nih, apakah betul orang Kebumen itu mendengarkan Allah, mendengarkan Yesus? Saya ingin survei, kecil-kecilan. Mau saya survei? Mau? Kita buktikan nih. Orang Kebumen sungguh mendengarkan Yesus atau mendengarkan yang lain? Kalau mengalami suatu situasi yang tidak menguntungkan. Saya setiap Sabtu Minggu itu pasti keliling dari Brebes sampai Limpung, sampai Ketuarjo besok, sampai Kapencar. Saya survei, ternyata banyak saudara kita orang beriman Katolik sulit ternyata untuk mendengarkan Yesus juga. Semoga orang Kebumen enggak ya. Iya apa ya? Ini diam nih artinya mengaku iya atau memang enggak jelas pertanyaan saya gitu ya. Mau kita survei? Boleh ya? Nah, saya berharap Tuhan semoga umat Kebumen sungguh mendengarkan kau. Nah, sekarang saya mau tanya, satu hari itu ada berapa jam? 24 jam ya? Sama ya di Kebumen 24 jam ya? Enggak 23 atau 27 jam ya? Oke, sekarang saya mau tanya, siapa yang sehari-hari umat paroki, apa namanya ini? Yohanes Maria Vianney Kebumen, yang meluangkan waktu sehari 2 jam saja untuk hening bersama Yesus. Cung! Tuhan, semoga orang Kebumen mendengarkan Engkau dan menjawab pertanyaan saya. Sekali lagi saya tanya, ini kan jelas ya pertanyaan saya ya? Jelas ya? Ya, sekali lagi saya tanya, umat Kebumen ada enggak yang satu hari 24 jam, 2 jam aja hening bersama Yesus? Cung! Gak usah ngelirik kanan kiri, pede wae. Astagfirullahaladzim. ...24 jam itu panjang loh Bu, Pak. 2 jam aja. Saya nggak akan tanya suster, karena dia memang punya waktu khusus. Romo Seko, Romo Tejo, saya yakin juga, karena pasti ada ibadat harian pagi, dan ini umat beriman. 2 jam nggak ada? Dari 1.000 orang yang hadir di sini nggak ada? Masya Allah. Ini saya sudah mulai menduga nih, survei saya bakal terkabul lagi nih. Oke, 1,5 jam. Cung!
Jelas pertanyaan saya? Dengar pertanyaan saya? 1,5 jam para saudara hening bersama Yesus, cung. Lah kepriwe sih jare ini arep dengarkan Yesus prek. Tak korting maning ya. Tak korting maning. Semoga ada yang ngacung 1 jam. Sing pede yuk. 1, 2, 3, 4. Itu aja saya lihat ini. Semoga saya memang jelas. Coba yang ngacung. 1, 2, 3, 4. Itu aja udah sepuh semua ya. Wis sepuh kabeh. Udah ya, tawaran terakhir tolong banget jangan ditawar maning. 45 menit. Berarti dugaan saya betul. Banyak orang beriman Katolik ternyata juga sulit ternyata untuk mendengarkan Yesus. 24 jam sehari. 8 jam kita sudah sibuk di kantor, di toko, di sawah mungkin. Ya, untuk bekerja. Udah kurang berapa? 24 kurang 8 berapa? 16 jam. Tidur malam, ideal 8 jam. Sisa 8 jam. 8 jam mau dia pakai buat apa? Ngerumpi, gosip, nonton sinetron ganteng-ganteng serigala, ikatan cinta lagi. Lalu kapan dengerin Yesusnya, Bu, Pak? Seminggu sekali cukup Romo, seminggu sekali. Aduh. Maka saya dari jalan tuh pasti ini semoga orang Kebumen survei saya meleset. Ternyata terjadi lagi. Padahal jelas perintahnya. Inilah putraku yang aku pilih, Tuhan Yesus besok Jumat Agung mati disalib. Ternyata juga tidak mudah untuk didengarkan. Katanya prapaskah. Tetapi bukan ini saya kata, tapi ini adalah suatu ketegasan. Mintanya banyak. Tuhan semoga utangku cepat selesai. Tapi waktu hening bersama Yesus perhitungan banget. Mintanya gede tapi perhitungan banget sama Yesus. Mahasiswa saya tuh pernah cerita sama saya, Romo kenapa kok saya cuma dapat D? Padahal saya tadi malam sebelum ujian Romo tuh saya rosario. Nggak butuh saya rosariomu kalau nggak ada usaha. Kerja boleh, tetapi juga seimbang. Sehingga apa yang saya kerjakan bukan atas dasar kehendak saya sendiri, tapi saya juga melibatkan Allah. Seringkali orang merasa meleset. Karena saya merasa yakin, saya pasti bisa. Tetapi banyak hal di depan kita tidak tahu ada apa. Demikian juga pengalaman Petrus, Yohanes, dan Yakobus ketika, ini siapa ya? Ada 2 orang baru, ngobrol sama Yesus, lalu langsung reaktif. Orangnya reaktif, tidak diendapkan dulu. Setiap ada peristiwa, direaktifkan. Dikomentari. Akhirnya ada kata-kata, coba dengarkan dulu apa yang dikatakan Yesus, baru kita bereaktif. Belum tahu apa-apa, reaktif. Padahal sebenarnya Petrus itu nggak tahu apa-apa. Mungkin saya pun juga begitu. Saya mungkin Petrus zaman sekarang. Ada pengalaman yang tidak mendukung, ada yang pengalaman tidak mengesan, langsung dikomentari, wah ini jelek-jelek. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita perlu waktu hening. Sehingga kita bisa mengendapkan, oh apa sih yang salah dari saya? Nah inilah pesan dari Allah bagaimana ketika kita mengalami situasi tidak menguntungkan sekalipun, kita tidak lalu merasa kecewa banget. Seringkali saya mendengar banyak orang beriman akhirnya mutung dan akhirnya mencari penghiburan-penghiburan karena dia lupa. Terlalu sibuk dan mengandalkan kekuatan manusia, tetapi dia tidak pernah mendengarkan Allah itu mau menghendaki apa dalam hidup saya. Semoga pengalaman Petrus yang hari ini ditegur oleh pengalaman Yesus yang mengalami kemuliaan, seharusnya Petrus tidak langsung reaktif. Langsung, saya siapkan tenda ya Yesus, ternyata itu Yesus gak butuh. Yang dibutuhkan adalah coba dengarkan Yesus, karena dia adalah putra yang dikasih. Agar saya bisa mendengarkan Yesus, suka tidak suka, ya kita meluangkan waktu untuk bersama Yesus. Apapun bisa. Jalan salib, bacaan rohani, rosario, dan sebagainya. Semoga pengalaman Petrus yang sungguh-sungguh tidak tahu apa-apa ketika mengalami suatu kemuliaan, menjadi juga pengalaman refleksi iman kita, agar kita juga mencoba untuk mengendapkan. Ketika mengalami situasi yang tidak menguntungkan, mengalami situasi hal baru, kita tidak seperti Petrus, tetapi kita mencoba mendengarkan, merefleksikan, hingga kita sungguh-sungguh bisa menemukan maksud dan pengalaman rohani yang kita alami, dan itulah Allah berkarya. Baik para saudara, kalau tadi dalam pengumuman diinformasikan bahwa sekolah-sekolah Katolik yang ada di Kebumen ini menerima pembukaan ya Pak ya, tadi diumumkan ya. Itu artinya apa? Bahwa pendidikan Katolik dari TK, SD, SMP sampai SMA itu sudah ada yang mengelola, yaitu para suster dan para bruder. Lalu yang perguruan tingginya siapa kalau begitu? Maka
ketika Bapak Uskup Sunarko almarhum menjadi uskup di sini, beliau berpikir keras. Kenapa ya kok gereja-gereja yang ada di Keuskupan Purwokerto itu banyak anggota PANG? Tahu anggota PANG? Apa anggota PANG? Bukan yang rambutnya jigrak-jigrak itu, bukan. Tapi anggota pensiunan. Artinya apa? Dengan kata lain, banyak orang-orang yang sudah tua. Lalu yang masa produktif itu kemana? Nah, karena setelah SMA, biasanya ke Jogja, ke Semarang, ke Bandung, ke Jakarta. Lalu setelah lulus, ya sudah minggat. Nggak kembali lagi ke Kebumen. Maka nggak heran, kalau tadi yang ngacung 1 jam tuh yang sepuh-sepuh tok. Yang 2 jam apalagi nggak ada. Karena yang muda-muda, yang produktif itu meninggalkan Kebumen. Lalu yang ada, semua gereja-gereja di Keuskupan kita, yang ada adalah yang tua dan yang kecil. Yang lulus SMA sampai masuk masa pensiunan itu di luar kota. Oleh karena itu, Bapak Uskup Sunarko mendirikan perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso. Itu ada di mana? Ada di Purwokerto. Lalu di sana ada siapa? Ada Romo Seko, ada saya, dan ada Romo Ari Setiawan yang diminta oleh Uskup untuk menjadi pengelola bersama awam-awam Katolik maupun non-Katolik untuk membantu orang-orang muda yang ingin kuliah tidak harus keluar sampai ke Purwokerto. Nah, kalau tadi diumumkan dari sekolah SD, TK sampai SMP ada pembukaan, saya pun juga ke sini dalam rangka itu. Saya mencari orang-orang muda Katolik yang ada di Kebumen maupun yang non-Katolik yang mau kuliah sampai tingkat perguruan tinggi di bidang ilmu komputer. Silakan mencari Romo Seko, Romo Tejo, atau langsung ke Purwokerto. Karena apa? Stikom Yosudarso tahun ini diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mengelola beasiswa kuliah gratis dari semester 1 sampai semester 8 kalau dia S1. Kalau semester 1 sampai semester 6 itu D3-nya. Nah, tadi saya sudah bawa flyer, bawa poster, bawa spanduk, nanti akan dipasang oleh Romo Tejo. Tidak hanya kuliah gratis, tetapi para mahasiswa baru yang menerima beasiswa itu dikasih uang saku. Berapa uang sakunya kira-kira? Ada yang tahu? 800.000 per bulan, bayangkan. Ada sini orang tua yang ngasih uang saku anaknya 800.000 per bulan, cong. 8.000. Orang itu saya tahu kok 800.000. Nah, ini langsung ke rekening mahasiswa yang menerima beasiswa itu. Maka tolong nanti disampaikan kepada siapapun. Stikom tidak tertutup hanya warga Katolik, umat Katolik, tapi itulah gereja yang diterima oleh masyarakat dan akhirnya diterima dari kalangan non-Katolik sekalipun. Tahun lalu, kami sudah berhasil memberikan beasiswa 100 kuota. Dan itu banyak dari luar Jawa. Lalu kami evaluasi, lah ini kemana nih yang umat Keuskupan? Kok nggak ada? Maka saya akhirnya berinisiatif untuk keliling setiap Sabtu Minggu ini ke paroki-paroki, bawa poster, dan mencari siapa orang muda yang mau kuliah, nggak punya biaya, dari keluarga menengah ke bawah misalkan. Lalu dari situ juga mereka akan bisa mengelola uang saku yang mereka dapat per bulan 800.000. Nah, ini saya hadir di sini dalam rangka memperkenalkan bahwa kita Keuskupan Purwokerto punya perguruan tinggi Katolik. Nah, jadi itulah visi misi dulu kenapa Monsinyur Sunarko almarhum mendirikan Stikom. Agar apa? Ada orang mudanya. Bukan anggota PANG kabeh. Ya, PANG itu bukan yang berandalan di luar, bukan, tapi pensiunan. Nah, itu yang cuma sejam tadi yang saya tanya, itu siapa sejam? Nah, itu pensiunan kabeh. Maka para saudara, silakan nanti kalau ada saudara, tetangga, atau anak mungkin ya, yang lulus SMA tahun ini, lalu ingin kuliah bidang komputer, silakan mencari saya di Stikom, atau Romo Ari di Stikom, atau Romo Seko, karena beliau juga adalah ketua yayasannya, sehingga nanti harapannya kembali ke tempat asal dan lalu berkarya dan mengembangkan dinamika bermasyarakat dan menggereja. Itu saja informasi yang ingin saya tambahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Romo Tejo, Romo Seko, atas penyambutan tadi sore, dan umat beriman akhirnya saya dipanggil Romo lagi di sini. Karena kalau dipanggil di kampus itu panggil ada yang Pak, ada yang Om, Omu apa saya bilang. Jadi kadang-kadang kalau ada orang-orang mahasiswa panggil Om, saya nggak akan nengok. Tapi kalau dipanggil Pak juga, saya juga bingung dipanggil siapa. Nah, kalau di sini kan dipanggil Romo kalau di paroki ya. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi. Semoga ini menjadi informasi yang baik juga untuk banyak orang. Akhirnya bahwa gereja juga memperhatikan pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu sekalipun, agar mempunyai hak yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para saudara, pergilah, misa sudah selesai.